Jika di konten sebelumnya saya membahas tentang tempat paling menyeramkan di dunia, di sini saya akan membahas tentang tempat horor dengan kisah tragis masa lalu. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa kalian subscribe agar saya semangat bikin konten. Yang pertama yaitu NS Ratu Mary. Pada Desember 2011, Kelly Ryan Dorrell terjun dari ketinggian 23 meter di dek Queen Mary ke dalam air es. Pacarnya mati-matian mencoba meraih tangannya dan memeganginya, tetapi tidak berhasil. Dia kemudian melompat ke air untuk mencoba menyelamatkannya, tetapi pria itu meninggal di rumah sakit beberapa saat kemudian. Sebelum tragedi ini, setidaknya 49 orang lainnya telah kehilangan nyawa mereka di kapal NS Ratu Mary. Bertahun-tahun sebelumnya, lebih dari 200 awak HMS Kurokoa tewas selama Perang Dunia II. Ketika NS Ratu Mary menabraknya membela Kurokawa menjadi dua, maka tak heran jika Ratu Mary dipercaya dihantui oleh banyak jiwa. Seorang bartender wanita di kapal setuju dengan penilaian bahwa itu adalah salah satu tempat paling berhantu di Amerika. Seorang pelanggan pertama kali membuat bartender menyadari roh-roh menghantui kapal ketika wanita yang lebih tua menunjukkan bahwa orang mati berdiri tepat di sebelah bartender. Yang kedua yaitu World Trade Center. Gedung One World Trade Center yang baru menjulang di atas Lower Manhattan di lokasi di mana 6 World Trade Center yang asli berdiri. Setiap kali angin kencang bertiup, suara ratapan yang menakutkan dapat terdengar bergema dari struktur bangunan. Banyak yang yakin bahwa suara itu dibuat oleh arwah orang-orang tewas di sana saat serangan bom. Beberapa saksi telah melaporkan bahwa itu terdengar seperti paduan suara yang berasal dari gedung. Yang lain mengklaim bahwa itu terdengar seperti bisikan menakutkan dari jiwa dunia lain. Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa penyebab kebisingan tersebut hanya angin saja, tetapi tidak semua orang yakin dengan penjelasan langsung itu. Yang ketiga yaitu Thailand pasca tsunami. Pada 2004, tsunami menghancurkan banyak desa dan menewaskan ratusan ribu orang. Sejak saat itu, banyak cerita hantu beredar. Seorang sopir taksi bernama Lek yakin bahwa ia telah menjemput 7 penumpang hantu pada suatu malam 2005. Setelah menyetujui tarifnya dan sedang dalam perjalanan ke tujuan yang diminta, yaitu di Pantai Kata, Lek kaget ketika melihat di dalam taksinya kosong. Setelah kejadian itu, Lek trauma. Segera ia memutuskan untuk mencari pekerjaan baru karena dia terlalu takut untuk mengemudi di malam hari. Seorang satpam di lokasi Hotel Andaman, Thailand juga berhenti dari pekerjaannya karena tidak tahan lagi dengan suara jeritan yang tak berwujud. Diyakini itu adalah suara perempuan dari warga negara asing yang meninggal di hotel karena diterjang tsunami. Mungkin yang paling menyeramkan dari semuanya adalah kisah sebuah keluarga yang teleponnya berdering terus-menerus siang dan malam. Setiap kali mereka mengangkatnya, mereka mendengar suara anggota keluarga dan teman-teman mereka berteriak dan memohon untuk diselamatkan dari pembakaran di krematorium. Yang keempat yaitu Jepang pasca gempa dan tsunami. Pada 2011, Jepang dilanda gempa bumi terbesar dalam sejarah, mengakibatkan tsunami yang menghancurkan. Ribuan orang tewas. Puing-puing terdampar hingga pantai Amerika Utara selama beberapa tahun. Gempa besar ini menggeser bumi pada porosnya, memperpendek panjang hari sebesar 1 mikrodetik. Setelah tragedi besar ini, para korban selamat bercerita tentang pengalaman mereka melihat penampakan tetangga mereka yang meninggal dalam gempa dan tsunami. Beberapa korban selamat sampai frustasi dan meminta bantuan pengusir setan. Psikiater telah menyatakan bahwa semua penampakan ini bisa berhubungan dengan PTSD, yaitu gangguan stres pasca trauma, ketika orang-orang yang dibayangi kesedihan dan trauma mereka. Terlepas dari penjelasan ini, penampakan hantu terus berlanjut dengan orang-orang melihat penampakan potongan tubuh yang tak utuh seperti kepala atau lengan dan kaki yang hilang. Sementara orang lain melaporkan
bahwa mereka merasakan titik dingin aneh di rumah mereka dan perasaan bahwa ada seseorang berjalan di atas dada mereka saat mereka berbaring di tempat tidur. Yang kelima yaitu Pearl Harbor. Di Pearl Harbor, Hawaii, peringatan tenggelamnya USS Arizona dalam Perang Dunia II menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Orang-orang pergi ke sana untuk mengenang dan mendoakan semua orang yang tewas selama serangan Jepang di Pearl Harbor pada 1941. Pada 2011, Susan D. Veni mengunjungi tugu peringatan dan mengambil banyak foto saat dia berjalan di sekitar lokasi. Kembali ke hotel, dia mulai melihat-lihat foto-fotonya. Kemudian dia tersentak kaget. Di salah satu gambar, wajah yang mirip dengan seorang pelaut muda balas menatapnya dengan sedih. Veni percaya bahwa wajah itu adalah penampakan seorang pelaut yang kehilangan nyawanya di USS Arizona ketika meledak di serangan dan bahwa pelaut itu mencoba mengirim pesan dari sisi lain. Baik, di sini saja konten kali ini. Jika video ini ramai, saya akan buatkan part 2-nya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan yang sudah subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.